domain dibagi menjadi dua, ada tes dan ada non-tes. Menurut Anne Anas di dalam karya tulis ilmiahnya berjudul Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Ciri-ciri tes: validitas, reliabilitas, objektivitas, praktis. Teknik non-tes. Dengan teknik ini, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, observation, melakukan wawancara, interview, penyebaran angket, questionnaire, memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Perbedaan teks dan non-teks. Teknik tes sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya, kognitif domain. Sedangkan teknik non-tes ini memegang peranan penting terutama dalam rangka evaluasi hasil belajar peserta didik dalam ranah sikap hidup efektif domain dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Selanjutnya adalah measurement atau pengukuran. Pengukuran itu akan menghasilkan skor. Nah, untuk itu dalam pengukuran diperlukan alat ukur nih berupa instrumen, bisa tes maupun non-tes. Yang tes bisa berupa tes uraian, tes objektif, maupun wawancara. Sedangkan yang non-tes bisa berupa portofolio, observasi, maupun performance. Lalu selanjutnya, instrumen yang diperlukan itu haruslah valid atau tepat dan reliable atau konsisten. Menurut Hills dan Kane, pengukuran merupakan proses di mana variabel dioperasikan untuk menggambarkan variabel tersebut. Pengukuran ini berfungsi sebagai penghubung antara pertanyaan dan jawaban, sedangkan prosesnya menjembatani kesenjangan tujuan penelitian dan pertanyaan, dan tekniknya menjembatani kesenjangan data dan kesimpulan. Lalu tujuan pengukuran itu sendiri adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pengukuran. Yang pertama, empirical events atau kejadian empiris, di mana membahas mengenai ciri-ciri dari objek yang diamati. Yang kedua adalah the use of number atau penggunaan angka. Dan yang ketiga adalah set of mapping rulers atau sejumlah aturan pemetaan, di mana berisi mengenai gabungan antara empirical event dan the use of number. Yang selanjutnya adalah skala pengukuran penelitian kuantitatif. Ada 4 yang kita kenal, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Lalu skala pengukuran dalam penelitian, ada pula skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, dan juga ada skala rating. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan measurement atau pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang assessment. Menurut Grondut pada tahun 1984 dalam Asep Jihad dan Andul Haris menyatakan, assessment adalah suatu proses sistematik pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Assessment memiliki dua fungsi. Pertama ada fungsi formatif, yaitu di mana assessment dipakai untuk memberikan umpan balik terhadap para guru untuk dijadikan dasar ketika memperbaiki dan membenarkan proses pembelajaran. Kedua, fungsi sumatif. Sebagai penentu nilai belajar peserta didik dalam satu mata pelajaran, sehingga selanjutnya bisa dijadikan bahan memberikan laporan, menentukan kenaikan kelas, serta menentukan kelulusan peserta didik. Kemudian ada tujuan dari assessment. Menurut Chittenden, pada tahun 1994 menyatakan tujuan dari assessment itu terbagi atas 4. Yang pertama ada keeping track, yang kedua ada checking up, yang ketiga ada finding out,
dan yang keempat ada summing up. Selanjutnya ada jenis-jenis assessment. Jenis-jenis assessment yang pertama ada performance assessment, yaitu jenis assessment yang menyuruh peserta didik untuk melakukan demonstrasi bersamaan pengaplikasian pengetahuan dalam berbagai situasi yang dikehendaki. Yang kedua ada penilaian portofolio atau proyek. Penilaian proyek ini adalah tugas dalam bentuk suatu investigasi diawali dari pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dapat menyajikan data. Dan yang ketiga ada product assessment dan self-assessment. Product assessment adalah penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu, sedangkan self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik atau guru yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Yang pertama, arti evaluasi menurut beberapa ahli. Pengertian evaluasi menurut Wong and Brown yaitu evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Untuk pengertian evaluasi yang kedua menurut Benjamin S. Bloom yaitu pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada peserta didik. Untuk pengertian yang ketiga menurut Cross yaitu evaluasi merupakan proses dalam menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah tercapai. Untuk selanjutnya, evaluasi itu sebenarnya apa sih? Evaluasi merupakan proses menentukan nilai dari suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, yang menjadi objek dari evaluasi ini merupakan hasil belajar dari para siswa, sedangkan kriterianya adalah ukuran baik rendah, sedang, atau tingginya hasil pembelajaran tersebut. Hal ini saya kutip dari satu artikel yang ditulis oleh Swarga pada tahun 2019. Nah, selanjutnya hubungan evaluasi dan pendidikan itu apa sih? Nah, proses pendidikan merupakan proses yang bertahap yang berarti selalu ada perubahan dan perbaikan dalam prosesnya. Untuk mengetahui efisiensi dan keefektifan dari perubahan tersebut, perlu diadakannya evaluasi agar kita dapat mengetahui bahwa output dari proses pendidikan tersebut sudah sesuai atau belum dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya evaluasi pada pendidikan ini adalah yang pertama, menilai ketercapaian tujuan pendidikan, yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi, yang ketiga, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum, dan yang keempat, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan kebijakan apa yang sebaiknya diambil untuk periode ke depan. Untuk selanjutnya tentang evaluasi disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Pertama, prinsip keseluruhan. Evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan peserta didik. Kedua, prinsip kesinambungan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus, nyambung-menyambung dari waktu ke waktu. Ketiga, prinsip objektivitas, di mana evaluasi terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Keempat, ada prinsip akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pembelajaran itu perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Kelima, prinsip pedagogis. Evaluasi perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku. Keenam, prinsip keterlibatan siswa. Evaluasi bagi siswa itu merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang ingin dihindari. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Pertama, evaluasi formatif yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang dilaksanakan setelah program pembelajaran selesai diberikan. Ketiga, evaluasi penempatan yang dilakukan untuk keperluan menempatkan murid pada situasi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, evaluasi diagnostik untuk keperluan mengenal latar belakang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, evaluasi pendidikan itu terdiri dari kategori apa saja? Evaluasi pendidikan terdiri dari 3 kategori. Pertama, didasarkan pada fungsi evaluasi dalam proses pendidikan yang mencakup kebutuhan psikologi, didaktik, dan administratif. Kedua, didasarkan pada pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi. Dan ketiga, evaluasi formatif dan sumatif.